Saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan luar biasa. Dan sharing saya hari ini saya kasih judul terhubung. Yes. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22 dan 23. Matius pasal 14 ayat 22 dan 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Wow. Dimana pada saat ini Yesus habis pelayanan, dan Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu pergi duluan deh ke seberang. Dan Tuhan bilang kepada orang banyak, semuanya boleh pulang. Dan Yesus langsung dia naik ke bukit untuk apa? Untuk berdoa. Di mana Yesus punya hubungan dengan Bapa, di mana Yesus mau berduaan dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya setiap kita harus terhubung kepada Tuhan. Bayangkan kalau setiap rumah-rumah kita itu terputus dari namanya PLN, nggak ada penerangan sama sekali. Akhirnya hidup di dalam kegelapan karena tidak terhubung kepada PLN. Yang ada pada akhirnya di situ, ya banyak kecoa, ya banyak tikus, rumah jadi kotor karena gelap. Dimana Tuhan mau setiap kita tetap terhubung kepada Tuhan, supaya setiap kita berjalan di dalam terangnya. Yaitu kita harus terhubung kepada sumber terang, sumber kehidupan, yaitu Yesus. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan buat saudara dan saya, Tuhan Yesus tetap terhubung kepada Bapa. Sesibuk apapun Tuhan pada saat itu, tetapi dia selalu naik ke atas bukit untuk berdoa. Mungkin hari ini kita berkata, waduh Pak, sibuk Pak, aku tuh dari pagi udah siapin pekerjaan, udah melakukan ini, melakukan itu, dan terus pergi ke kerjaan. Waduh, gak punya waktu. Masa kan dalam 24 jam ini setiap kita gak ada waktu? 30 menit, 15 menit, atau 1 jam kita nggak ada waktu duduk berduaan, dimana kita dengerin apa yang Tuhan mau, dengerin instruksinya, dimana kita menyembah Dia. Apa kita nggak punya waktu? Apakah sesibuk itukah kita? Dan kita bilang kita berjalan kok bersama dengan Tuhan, kita berjalan kok di dalam terangnya Tuhan. Pada sesungguhnya kalau kita tidak terhubung kepada Tuhan, kita sedang berjalan di dalam kegelapan. Oleh sebab itu penting banget Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita tetap terhubung kepada Yesus. Tetap terhubung, punya waktu dong. Sedikit waktu, masa kita nggak punya? Baca Alkitab, berdoa, nyembah Tuhan. Apakah sesusah itukah jam-jam yang kita pakai untuk kita mengejar deadline kita, untuk kita mengejar klien kita, untuk kita mengejar namanya uang, sampai yang prioritas saja kita nggak kejar, malah kita kejar yang bukan prioritas. Saya percaya kalau kita mengejar yang prioritas, firman Tuhan katakan, maka tambahannya itu Tuhan yang berikan kok. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi orang sibuk untuk cari tambahannya dulu. Orang sibuk untuk kejar tambahannya. Padahal harusnya orang benar-benar sibuk untuk apa? Untuk mengejar yang namanya prioritasnya dulu. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, kita berjam-jam di kamar doa kita, kita berdoa, kita baca, kita berjam-jam. No, bukan.
Tapi apakah kita memiliki waktu setengah jam, 1 jam untuk kita berdoa menyembah Tuhan? Kita mau katakan, Tuhan terima kasih ya buat hari ini. Thank you ya Tuhan. Kalau aku boleh bekerja hari ini, aku masih bisa berjalan, aku masih bisa melihat, aku masih bisa kuat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Apakah kita nggak punya waktu? Jangan sampai setiap kita tidak terhubung kepada Tuhan. Karena keterhubungan kita dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita sedang terhubung dengan Sang Terang itu, di mana setiap kita akan berjalan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang menuntun langkah-langkah setiap kita. Makanya firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu, perkataanmu itu adalah pelita bagi kakiku, sehingga kakiku berjalan di dalam terang-Mu. Di mana firman Tuhan mau katakan kita harus terhubung kepada Sang Firman, yaitu Yesus. Dia adalah penerang buat setiap kita. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini menolong setiap kita untuk kita tetap terhubung kepada Tuhan. Mungkin yang hari ini menonton tayangan ini sudah mulai gak punya waktu lagi. Yuk cek hari-hari hidup kita. 24 jam Tuhan berikan buat setiap kita. Masakan 30 menit, 1 jam kita gak punya waktu untuk duduk diem, berduaan, nyembah Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Tapi kalau kita kongko-kongko, kalau kita punya acara sama teman-teman, kalau kita ketemu sama klien, rasanya kita mau cepet-cepet, buru-buru, dan kita prioritaskan. Bukan berarti kita nggak boleh prioritaskan itu, tapi biarlah setiap kita tahu mana yang prioritas dalam setiap kehidupan kita, di mana kita harus terhubung kepada Tuhan. Kalau kita nggak terhubung kepada Tuhan, kita sedang berjalan di dalam kegelapan. Biarlah hari ini setiap kita untuk memutuskan, untuk ambil waktu-waktu setiap kita untuk berduaan dengan Tuhan. Mulai bangun itu. Mungkin rasanya berat buat setiap kita, tapi mulai bangun itu terus. Mulai dari 15 menit mungkin kita berdoa, setengah jam kita datang kepada Tuhan, kita nyembah Tuhan, kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Karena sesungguhnya kita sedang terhubung kepada Sang Terang itu. Dan ketika kita terhubung, maka hidup kita akan diterangi oleh perkataan dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Biar hari ini setiap kami memutuskan untuk kami hidup di dalam terang-Mu, dan kami mau tetap terhubung kepadamu Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, Tuhan Yesus tetap terhubung kepada Bapa. Tuhan mau juga setiap kita untuk tetap terhubung kepada Tuhan. Biarlah kami tetap memilih ya Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.